Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan studi kristalisasi kita di surat Galatia. Saat ini yang kedua kita ambil temanya trilogi. Ini sebenarnya trilogi kenapa perlu kita jelaskan, karena menjawab persoalan yang timbul di jemaat di Galatia ini. Kita tahu bahwa jemaat ini didirikan ketika Paulus melakukan perjalanan misi yang pertama. Kita ambil teori Galatia Selatan ya. Itu ada Listra, Derbe, terus ada lagi satu lagi Listra, Derbe, Antiok yang di sana. Jadi jemaat-jemaat di Galatia ini, Galatia kan provinsi. Jadi jemaat-jemaat ini didatangi oleh para pengajar yang nanti kita akan temukan ini identitasnya. Siapa ini para pengajar yang Paulus menyebutnya di sini saudara-saudara palsu, yang menyusup, mencoba menghadang kebebasan kita yang kita dapatkan dalam Kristus, Bagaimana caranya saudara palsu ini menghadang itu? Itu dengan cara memaksakan aturan sunat, aturan memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap. Itu artinya memaksakan katakanlah peraturan Taurat, Jadi Paulus sudah menginjil dengan menyatakan bahwa orang benar hanya hidup oleh iman, di dalam kasih karunia Kristus, dipimpin Roh. Kemudian datanglah saudara-saudara palsu ini menyusup dan mengajar bahwa orang diselamatkan harus juga mentaati, tentu bukan peraturan-peraturan semua peraturan Taurat, seperti korban apa enggak begitu. Hanya sebagian lah yang harus diajarkan atau dilakukan. Ini kejadiannya surat Galatia ini waktu Paulus nulis itu sebelum sidang di Yerusalem yang ada di Kisah Para Rasul 15 itu, karena di situ sudah diputuskan bangsa-bangsa lain hanya ada 4 hal itu: jangan makan darah, makan binatang mau jadi cekik, pecah belah dan sebagainya. Jadi di sini kita mau menemukan nih siapa ini saudara-saudara palsu, yang Paulus bilang ini yang mengajar, memaksa. Dia ini berbuat begitu juga supaya jelas motivasinya secara lahiriah suka menonjolkan diri, menonjolkan diri. Ini ayat saya bahas saja pasal 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Jadi motivasi saudara-saudara palsu yang menyusup ini jelas. Mereka ingin bermegah secara lahiriah atas orang yang dilayaninya itu, Bermegah yang kita sudah bahas itu dalam surat Korintus itu, bermegah karena perkara-perkara yang kelihatan kayak surat pujian dan sebagainya itu. Nah ini, dan juga satu ini, supaya dia bilang di sini jangan dianiaya karena salib Kristus. Apa maksudnya ini? Tanpa kita belajar teologi kita nggak ngerti ini maksudnya. Ini siapa ini kelompok ini yang mengelak supaya jangan dianiaya karena memberitakan salib Kristus maksudnya, Nah, mari kita melihat dulu satu hal yang saya rindu membukakan ini, tentang trilogi. Karena kebenaran trilogi ini, menurut saya dalam teologi itu hampir, yang sepanjang saya tahu belum pernah dibukakan, Karena saya mengajar teologi itu bidang perjanjian baru, jadi saya memeriksa lah sedikit-sedikit buku teologi itu. Teologi perjanjian baru khususnya yang sudah diterjemahkan, yang ada sama saya aja, itu ada 3 buku itu, Ada Donald Guthrie, dia juga membuat sistematik teologinya. Berkhof itu lain Ini dia Donald Guthrie bikin teologi perjanjian baru. Kemudian Leon Morris, dan satu lagi George Eldon Ladd, Ini 3 buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketiga buku ini cara menjelaskan perjanjian baru. Kalau Donald Guthrie itu tematis, tema demi tema, mirip dengan sistematik teologinya Berkhof, umumnya sistematik teologi
tema demi tema ya, kategori demi kategori tentang Allah, tentang manusia, tentang keselamatan dan sebagainya. Ini si Donald Guthrie mirip begitu, yang menjelaskan perjanjian baru, teologi perjanjian baru. Dia nggak terlalu membedakan antara ini tulisan Petrus, ini tulisan Paulus, apalagi tulisan Yohanes, nggak terlalu dibedakan. Sementara Leon Morris ini mulai sedikit membedakan antara tulisan Petrus, teologi Petrus maupun teologinya Paulus ya. Tapi dia tidak mengungkapkan bahwa ada satu lagi yang Tuhan pakai ini, yaitu teologi Yohanes ini ya. Itu tidak terlalu di ini ya. George L. Dunlap sama ya, seperti itu juga. Jadi karena saya mengajar teologi perjanjian baru, saya melihat, saya bikin ini diktat ya. Kalau saudara mau ini diktat ini bisa saya kirim nanti, bikin aja itu di situ alamat emailnya. Ini saya menemukan bahwa di dalam prinsip trilogi itu bisa membukakan masalah saudara palsu ini siapa ini sebenarnya orang ini ya, bisa ditemukan ya. Termasuk penulis surat Ibrani itu bisa ditemukan ya, siapa dia dengan prinsip trilogi ini. Nah, mari kita lihat dulu. Trilogi itu sebenarnya istilah di dalam 3 kali ya. Trilogi itu kalau di kamus ya, ini saya baca dulu ya. Definisinya kamus itu, trilogi itu, kalau saudara lihat di kamus-kamus itu begini definisinya ya. Trilogi itu, bentar dulu ya. Udah lama juga nggak ngajar ini kali ya. Trilogi, bentar ya. Ini, kalau dalam kamus itu, trilogi itu bermakna kelompok dari 3. Kelompok dari 3, baik itu namanya permainan, baik dia novel, baik opera dan sebagainya, atau tulisan-tulisan, pokoknya kelompok 3. Ya, trilogi 3 ya. Dan diletakkannya berurut-urutan dia, berurut-urutan. Ceritanya ini sudah lengkap, di satu kelompok ini sudah lengkap, satu kelompok ini sudah lengkap, kelompok ini sudah lengkap. Tapi yang 3 ini kenapa dia diurut-urutkan begini? Karena dia punya satu tema yang sama. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah common subject. Dia punya satu tema yang sama, ya. Nah, kalau trilogi ini kita lihat konsepnya ya di dalam Alkitab, itu tertulisnya di Amsal 22. Nah, ini ada ini yang lebih cocok ya. Amsal 22 ayat 20 ya. Ini saya pakai terjemahan ELT karena di situ ada istilah Ibrani shalos yang tidak diterjemahkan 3 kali dalam terjemahan LAI. Ya, dalam beberapa terjemahan juga begitu. Jadi, tapi dalam perjanjian Alkitab ILT, Indonesian Literal Translation ini, itu diterjemahkan. Bagus juga ya. Amsal 22 ayat 20 saya baca ya, ILT ini ya. Ayat 20. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali? Perhatikan ini ya. Dengan nasihat dan pengetahuan. Jadi, menuliskannya atau menyampaikan sesuatu secara 3 kali, menurut ini adalah suatu yang excellent, suatu yang bagus, suatu yang bagus lah ya. 3 kali ya. Jadi ini berbicara Tuhan 3 kali ini prinsip bicara 3 kali itu harus diterapkan. Ternyata di dalam perjanjian baru tuh sebenarnya Tuhan bicara 3 kali. Ya. Melalui siapa dia bicara? Kepada gerejanya, melalui Petrus dan timnya, dan juga melalui Paulus dan timnya, serta satu lagi melalui Yohanes dan timnya. Ini dia. Jadi 3 kali Tuhan bicara. Kalau saudara tidak lihat ini, ya sepanjang yang saya menilai ya, buku-buku teologi itu nggak banyak itu, nggak banyak, bahkan mungkin nggak ada orang yang menyatakan bahwa Tuhan bicara 3 kali. Melalui Petrus dan timnya kepada bangsa Yahudi, melalui Paulus dan timnya kepada bangsa lain plus bangsa Yahudi juga, karena udah nggak ada perbedaan lagi. Dan melalui Yohanes ketika gereja jatuh ini ya, karena ini Yohanes ini melayani kita tahu tahun 90-an barangkali atau 100 bahkan Masehi. Ini Paulus dan Petrus sudah mati di Roma kurang lebih tahun 67 zaman Kaisar Nero.
Yerusalem dihancurkan tahun 70. Nah ini Yohanes keluar dia dari Yerusalem, dan menurut tradisi dia tinggal di Efesus, Asia Kecil itu ya, dan dia kan dibuang di Pulau Patmos karena firman Tuhan. Ingatlah, bukan karena kaisar Roma, bukan. Dia dibuang karena firman Tuhan, karena gereja pada waktu itu di Asia Kecil itu sudah jatuh ya. Ini saya langsung aja ngomong lah ya, yang Yohanes ini kita nggak bahas di sini karena bukan ini masalah kita, tapi saya bicara dulu sedikit supaya ada gambaran bahwa Tuhan bicara 3 kali itu. Yang ketiga Tuhan bicara ini kepada gereja yang jatuh. Kalau yang pertama kepada umat Yahudi ya, itu namanya komunitasnya disebut jemaat Elohim, jemaat Allah kalau di sini ya. Kalau yang Paulus itu disebutnya tubuh Kristus ya. Hanya tubuh Kristusnya yang istilah itu dipakai oleh Paulus, nggak dipakai oleh Petrus maupun Yohanes ya. Ini makanya Paulus bilang waktu masalah tudung kepala ya, kami, kata Paulus ini. Maksudnya kami komunitas komunitas Paulus maupun jemaat-jemaat Allah, ini komunitas Petrus yang hanya dibatasi oleh suku bangsa. Komunitas Petrus itu batasnya tuh suku bangsa. Siapa yang Yahudi ya udah masuk langsung pelayanan Petrus ya, gereja ya. Yang ini dibatasi kota biasanya ya, gereja di Tesalonika, di Filipi, di Korintus, itu kota-kota itu ya, jemaat-jemaat Paulus itu ya, komunitas Paulus lah. Nah kalau yang Yohanes ini saya menyebutnya komunitas Patmos karena dia komunitas yang dikucilkan oleh gereja-gereja yang sudah jatuh. 7 gereja itu kalau sudah lihat dari Wahyu pasal 2 pasal 3, itu dalam ini 7 gereja yang menjadi representatif ya, menjadi menggambarkan seluruh gereja di setiap zaman itu. Dan di situ gereja sudah jatuh karena ajaran Bileam, Nikolaus, dan Isabel. 3 pengajaran ini trilogi juga, di trilogi pengajaran sesat ini yang dalam dunia kekristenan sudah diterima ini. Ya. Jadi Yohanes di luar itu, di komunitas jemaat Patmos kalau saya menyebutnya, artinya di luar daripada sistem dunia keagamaan atau kekristenan yang sudah jatuh itu. Dan Yohanes itu pelayanannya, ministrinya jelas, barang siapa menang. Ya nanti kita bicara lah kalau Yohanes ini udah lah ya. Sekarang yang ini dulu, membedakan antara komunitas Petrus dan komunitas Paulus. Ini perlu dibedakan supaya kita nanti melihat, karena di dalam Galatia jelas terlihat ada 2 Injil. Ya, saya katakan ya 2 Injil. Karena Paulus pun menyebut dirinya Injilku. Coba dulu kita lihat ya, 2 Timotius 2 ayat 8 ya. Pakai yang ini aja atau ini aja ya. 2 Timotius 2 ayat 8. Kita lihat dulu ya. Karena ini kita harus paham ini, kalau nggak bisa ngerti apa maksud Paulus itu, siapa ini orang ini, pengajar apa sudah palsu yang dibilang ini ya. 2 Timotius 2 ayat 8. Nah ini coba baca dulu ya. Ingatlah Yesus Kristus dari benih Daud yang telah dibangkitkan dari antara yang mati sesuai dengan Injilku. Ini pakai terjemahan lain juga Injilku. Jadi Paulus menyebut Injil yang diberitakannya itu adalah Injilku. Kenapa? Ada ku di situ. Ya karena dia beda dengan yang diberitakan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada waktu itu ya. Karena Yohanes ini spesial ini. Dia melayani di 2 dispensasi, katakan begitu ya. Itu makanya waktu ini sedikit tersirat nih, waktu Yohanes jalan dengan Yesus waktu Yesus bangkit itu terakhir ya. Petrus kan nanya, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Katanya. Dia nanya, si Petrus sama Tuhan Yesus nanya tentang Yohanes. Tuhan Yesus bilang, kalau aku ingin bahwa dia hidup sampai aku datang, apa urusanmu? Ya, kau enggak usah tahu lah. Tapi saya melihat dari ungkapan Yesus itu, Yohanes punya suatu ministry yang panjang katakan, dan juga yang unik. Jadi pertama Yohanes masuk dalam tim Petrus. Ya tetap Petrus pemimpinnya ya. Walaupun kemudian nanti diganti dengan Yakobus ya. Petrus itu pemimpinnya. Ini soko guru nih 3 nih. Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi kemudian Yohanes ini keluar dan dia
Tuhan bicara lagi melalui Yohanes ini yang ketiga ini ya. Nah, Paulus bilang Injilku karena ini beda banget. Kalau saudara nggak bisa ngebedain ini, itulah makanya saya bilang dunia kekristenan itu yang masukin ajaran perpuluhan. Nanti saya bilang itu aplikasi ini saudara palsu ini yang ngajar perpuluhan lah, buah sulung lah, ibadah mesti beginilah, liturgi mesti begini, ibadah di gunung ini, itu termasuk perbudakan yang dimaksud Paulus ini. Nanti saya lihat aplikasinya ya. Ini tenang dulu. Saya ingin saudara bisa menemukan dulu identitas saudara palsu itu. Siapa ini yang ngajarin memaksa saudara-saudara di jemaat di Galatia ini, bangsa-bangsa lain yang pelayanan Paulus ini, yang memaksa sunat, ya, memaksa lagi memelihara hari tertentu, yang bulan, masa-masa dan sebagainya. Siapa ini saudara palsu yang memaksa itu? Dan motivasinya udah kita tahu. Motivasinya itu bahwa jemaat ini jemaat ini, saudara palsu ini dia ingin mengelak daripada penderitaan karena pemberitaan salib. Nah ini ya, kita harus temukan dulu. Oke. Nah sekarang kita mau masuk dulu pelajaran mengenai dispensasi untuk memahami ini ya, karena bertahu ya. Dispensasi itu saya sudah bicara, itu suatu cara Tuhan mengelola umatnya per zaman ya. Juga ada message-nya memang, ada juga ini penata layanan ini dipercayakan kepada jemaat Tuhan ya. Jadi dispensasi ini udah banyak lah saya bicara itu, nggak usah saya ini. Pokoknya dispensasi itu ada dispensasi Adam, ada Nuh ya, ada Abraham, ada Musa, atau kita bisa sebut dispensasi hukum Taurat, dan ada, nah ini dia, dispensasi para pemenang. Nanti di mana dia pilahnya itu ya. Coba dulu kita lihat. Perjanjian baru itu adalah diuntukkan suatu perjanjian yang diuntukkan terutama bagi orang Israel. Karena dalam Yeremia 31 dikutip di Ibrani 8 itu kalau nggak salah, saya 32 1 atau 2 ya. Yeremia. Di situ salah satu-satunya nubuat tentang perjanjian baru itu ada di situ. Itu dijelas, atau kita baca aja lah supaya nanti kita jelas, karena pembedaan pemilahan ini harus jelas, kalau enggak nanti kita itu makanya istilah Paulus ortotomeo 2 Timotius 2 ayat 15 itu istilah yang sangat penting, rightly dividing the word of the truth ya. Kalau istilah ortotomeo itu Yunani itu letternya cut straight, potong lurus ya, artinya kebenaran itu, firman kebenaran harus dipotong dengan jelas supaya jangan mengaduk-aduk. Dunia kekristenan soalnya aduk-adukan itu, makanya dibilang Babel itu karena campur aduk ya. Terus kita lihat Yeremia ya, ini supaya kita tahu perjanjian baru itu terutama diuntukkan kepada umat pilihan, bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Ya, coba dulu kita lihat Yeremia 31 ya. Inilah satu perjanjian yang nih judulnya juga ada perjanjian baru nih ya. Pasal 31. Ini ayatnya yang di 30 tunggu dulu. Ayat 38 ya. Bukan dulu. Tunggu. Ayat 31. Jadi Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini maksudnya perjanjian Musa, bukan itu. Karena perjanjian yang pertama mereka sudah melanggar, kata Tuhan ya. Tapi ada satu perjanjian baru. Nah inilah ya yang dikutip oleh Paulus di Ibrani pasal 8. Nah, perjanjian baru itulah yang dilayani oleh tim Petrus kepada bangsa Yahudi. Ya. Petrus itu, tim itu adalah suatu ministry perjanjian baru bagi bangsa Yahudi.
Dan tim Petrus 3 kali bicara kepada Sanhedrin, itu wakilnya. 3 kali bicara juga nih, trilogi juga ini. Ya. Yang pertama Petrus dengan Yohanes bicara kepada Sanhedrin. Mahkamah itu ditolak, malah dianiaya. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga Stefanus, ya. Berkhotbah dia kepada Sanhedrin, dilempari batu. Jadi Israel nggak terima itu, perjanjian baru itu yang dilayani oleh tim Petrus. Nah, Paulus melayani perjanjian baru juga, tapi bukan untuk orang Yahudi secara khususnya, bukan. Tapi untuk bangsa-bangsa lain. Nah, itu sebabnya Paulus membuka suatu zaman baru, katakanlah. Paulus membuka suatu dispensasi yang baru. Ya, yang tidak bakalan dimengerti oleh tim ini. Itu makanya waktu itu Paulus mau ke Yerusalem kan, dia tuh yang sebelum dia ditangkap itu, yang akhirnya dibawa ke Roma dia itu murid-murid lewat bisikan bisik roh itu berbisik kepada murid-murid supaya Paulus jangan ke Yerusalem. Karena berbahaya itu di situ waktu Paulus ke sana. Karena nanti coba dulu kita lihat ya sebentar ya supaya makin kita pelan-pelan kita temukan ini siapa ini saudara palsu ini. Nah, di waktu Paulus ke Yerusalem itu Yakobus ngomongnya juga karena omongan-omongan orang. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul. Ini pertemuan Paulus dengan Yakobus. Yakobus waktu itu sudah jadi pemimpinnya. Ya, Petrus sudah keluar dari Yerusalem itu. Nah, untuk satu pelayanan ya. Nah, mari kita lihat nih Kisah Para Rasul 21 ya. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem ya. Ini para Roh Kudus sudah bilang jangan ke Yerusalem. Karena sudah rumit persoalannya. Dituduhlah di sini Paulus, dibilang begini. Dia udah cerita gitu, kemudian Yakobus ngomong gini, tetapi ini ayat 20 ya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah ya, mereka memuliakan karena pekerjaan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanan Paulus. Tapi dia bilang begini, lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Ini dia di komunitas Petrus ya. Beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, jadi waktu perjanjian lama itu dibatalkan oleh Tuhan dan diganti dengan perjanjian baru oleh pelayanan Petrus, tidak semua aturan-aturan perjanjian lama itu dibatalkan. Tidak semua. Tapi yang jelas korban-korban binatang itu komunitas Petrus nggak melakukannya lagi. Gereja mula-mula itu yang di Kisah Para Rasul 2-3 itu cara hidupnya ketahuan kan, perpuluhan sudah nggak lagi. Makanya ini konyol sekali, di komunitas Petrus pun sudah nggak dipraktekkan perpuluhan. Di dunia kekristenan yang udah kacau ini dipakai lagi tuh. Itu lebih palsu daripada palsu itu ya. Sudah lihat ya, di komunitas Petrus ya yang melayani perjanjian baru itu masih ada dikatakan semua rajin memelihara hukum Taurat, hukum-hukum misalnya hukum Nazar masih dijalankan, hukum sunat masih ya, dan beberapa hukum memelihara hari-hari bulan-bulan tertentu itu masih ya. Makanya Paulus di sini dipaksa dia untuk bernazar. Di sini akhirnya Paulus dibilang ayat 21 ini tuduhan kepada dari komunitas ini yang nggak ngerti pelayanan Paulus, yang nggak ngerti Injilnya Paulus. Dia ngomong begini, ayat 21. Tetapi mereka mendengar tentang kau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Sebenarnya Paulus enggak itu. Injil Paulus itu memang sudah enggak lagi membedakan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Sudah menjadi satu manusia baru, sudah menjadi tubuh Kristus. Paulus sebenarnya bukan bilang, itu makanya ini susah. Paulus nggak mungkin dimengerti oleh orang Yahudi di sini, nggak mungkin. Oleh komunitas Petrus pun nggak mungkin dimengerti. Itu makanya terjadi di Kisah Para Rasul 15 itu masalah. Karena dari komunitas Petrus itu datang kepada bangsa-bangsa lain, paksa lagi, kau harus bersunat, kau harus begini, begitu. Sampai akhirnya dibikin sidang itu. Jadi memang ini perkara misteri, karena dispensasi Paulus itu disebut dispensasi misteri. Paulus membuka suatu dispensasi baru
yaitu melalui Injilnya itu, yang saya menyebutnya dispensasi misteri. Ini saudara akan lihat kalau nanti di surat istilah misteri atau rahasia bahasa Indonesia itu, ini dibilang ada rahasia Kristus, ada rahasia Elohim, ada rahasia Injil, ya. Ada ini dua di Kolose 1:27 itu Christ in you, the hope of glory, itu misteri ya. Misteri itu suatu rahasia tapi sudah diwahyukan. Itu diwahyukan kepada Paulus, ya. Dan Paulus sampaikan itu kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ini komunitas Petrus, katakan begitu, tidak akan mungkin ngerti. Tapi makanya Paulus waktu ngejelasin Injilnya kepada komunitas Petrus, dia di Galatia dibilang, dia bicara kepada para pemimpinnya, karena dia bilang sia-sia nanti kalau saya ngomong ke bawah nggak akan ngerti. Dia bicara kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada Yohanes, ya. Ketika dibeberkan Injil yang Paulus beritakan kepada bangsa-bangsa lain itu, Injilnya dia itu, mereka ini tiga tidak menambahkan apa-apa. Mereka menerima, ya, dan mereka berjabat tangan supaya mereka ini tiga menjadi rasul bagi bangsa Yahudi. Sementara Paulus, Titus juga termasuk semua pelayanan, Timotius sama semua Lukas melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, saudara palsu itu adalah grup daripada komunitas Petrus yang nggak ngerti perkara ini. Nggak ngerti. Dia terobos. Dibilang tetap bangsa-bangsa lain harus disunat. Harus mengikuti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, apa semua tertentu. Nah ini. Dan dengan cara begitu mereka tidak dianiaya oleh pemberitaan salib. Karena ini bukan oleh Yudaisme ya. Yudaisme jelas menganiaya komunitas Petrus. Tapi di sini ada orang-orang yang gimana ya, di dalam itu ada orang juga yang menganiaya orang-orang yang nggak memberitakan sunat. Tapi kalau orang memberitakan sunat di komunitas ini nggak dianiaya dia. Makanya Paulus bilang mereka tuh ngomong sunat supaya jangan dianiaya oleh mereka sendiri. Nah disitulah dia negor Petrus. Petrus sudah datang ke Antioquia, makan bersama orang Yahudi. Itu makan bersama bangsa-bangsa lain. Itu bagi orang Yahudi ini ya nggak boleh bergaul sama bangsa yang bukan Yahudi. Nah Petrus ini karena dia ya memang dalam rohnya memang dia bilang nggak ada lagi bedanya, Yahudi bukan Yahudi. Maka dia makan bersama, fellowship lah itu. Tiba-tiba dari kalangan Yakobus datang. Petrus jadi takut. Ya, dia mengundurkan diri. Kalau menurut Paulus ini munafik ini. Udah gitu Barnabas pun keseret. Nah, Paulus ini melihat, oh ini nggak benar. Ya, kalau begini tidak benar. Ya, makanya Paulus bilang, bagaimana kau memaksa orang-orang yang nggak bersunat supaya jadi kayak orang Yahudi, kau sendiri hidup kayak orang kafir. Ini tegas ini kebenaran Injilnya Paulus ini sedang ditegakkan oleh dia. Ya, ada juga desakan dari saudara palsu menyusup mau memaksa Titus untuk disunat. Tapi dia nggak mau. Nah, jadi apa poin yang mau saya sampaikan? Saudara palsu yang disebut di sini, yang di Galatia itu, yang memaksakan sunat dan ikutin aturan-aturan melihara hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa. Saudara palsu itu adalah orang-orang dari komunitas Petrus, ya, bukan Yudaisme. Ya, bukan Sanhedrin dan grupnya itu, bukan. Orang-orang dari komunitas Petrus yang motifnya pertama ingin bermegah karena hal-hal yang lahiriah, sunat apa semuanya kan lahiriah tuh. Yang kedua supaya jangan dianiaya oleh karena pemberitaan salib. Ini orang saudara palsu ini, saudara-saudara grup Petrus ini yang Paulus bilang itu. Saudara-saudara bukan Petrus ya, bukan Yakobus, karena Petrus, Yakobus, Yohanes sudah dijelasin sama Paulus. Ini Injilku yang mereka terima bahwa nggak ada lagi Yahudi, nggak ada bukan Yahudi, ya. Nah jadi ini saudara Paulus ini datang ke jemaat-jemaat Galatia ini, beritakan kau harus disunat, kau harus pelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan ini. Nah sekarang saya ambil kesimpulan dulu. Ini sebenarnya masih panjang ceritanya. Saya ambil kesimpulan dulu. Baik, kita tutup dulu sebentar ini ya.
Jadi saudara palsu itu cirinya satu, dia bermegah karena hal-hal lahir ya. Yang kedua, supaya jangan dianiaya oleh pemberitaan salib itu ya. Dua hal ini saya bilang dalam saudara palsu yang di dunia kekristenan juga melakukan dua hal ini. Siapa saudara palsu dalam dunia kekristenan saat ini? Mereka yang membawa bukan saja perjanjian lama itu aturan-aturannya. Pokoknya yang enaknya dong ya, yang dibawa yang enaknya. Saya berulang-ulang kali bilang yang enak itu perpuluhan. Memberitakan perpuluhan itu sangat enak. Kenapa? Itu duit soalnya buat gua, gitu loh. Ya, biar gua yang atur. Malah dibilang, itu kalau pendetanya bikin kacau dengan uang itu urusan dia dengan Tuhan. Kamu jemaat jangan, ini nipu sekali. Kamu jemaat jangan apa? Yang penting tugasmu jemaat beri perpuluhan. Wah, enak banget itu. Ini palsu, double palsu ini saya bilang. Ngambil peraturan itu, masuk, apa tujuannya? Dua. Dia bermegah secara lahiriah. Ya, ini dalam dunia kekristenan tuh bermegah karena apa? Karena jemaat banyak, karena uang banyak, karena fasilitas banyak, semuanya kan uang. Bermegah itu. Yang kedua, supaya mereka jangan dianiaya. Kalau saudara memberitakan perpuluhan, memberitakan sukses, engkau nggak akan dianiaya oleh dunia kekristenan. Tapi kalau kayak saya begini, memberitakan yang saya yakin sih kebenaran. Ya, saya nggak disukai. Jelas nggak disukai sekali, dikucilkan. Tapi saya menyebut saya itu termasuk dan semua pilihan Tuhan itu komunitas Patmos yang dikucilkan oleh dunia kekristenan. Jadi saya bilang ya, dunia kekristenan itu mempunyai saudara-saudara double palsu. Kenapa? Dia nggak hanya mengambil aturan dalam komunitas Petrus, tapi bahkan komunitas aturan perjanjian lama, aturan Musa itu dibawa. Tapi yang enaknya ya, perpuluhan buat sulung. Tapi kalau soal motong-motong domba ya enggak lah. Itu buat pesta aja. Sudah tahu itu, saudara Paulus. Inilah yang memperbudak menurut Paulus ini. Kita tadinya sudah bebas, orang Kristen itu bebas. Dia anak, dia merdeka. Dia bebas mengikuti pimpinan roh. Tapi datanglah ini saudara-saudara palsu ini ngomong perpuluhan. Kau harus bayar perpuluhan. Itu perbudakan itu. Dibudak. Dijadikan budak, kau harus bayar itu. Kalau enggak, kau mencuri uang Tuhan. Gancam lagi dengan Malaikat 3:10. Ini saya ngomong terus terang ini. Itu perbudakan. Kedua, kau harus bayar buah sulung. Katanya buah sulung itu seluruh gaji pertama itu. Kemudian perbudakan lagi, kau harus kebaktian di gedung ini. Karena Ibrani 10:25 katanya dibilang, jangan tinggalkan perkumpulan-perkumpulan. Itu pun perbudakan. Siapa bilang? Suruh kumpul begitu. Itu istilah perkumpulan itu saya jelasin. Episinagoge. Pertemuan di atas, di alam roh. Orang Kristen kalau kumpul 10.000 di satu tempat itu belum tentu menggenapi Ibrani 10:25. Kalau kumpulnya dalam daging, cuma mau kumpul-kumpul aja begitu, apa artinya? Tapi kita tiap 24 jam sehari kita berkumpul di alam roh. Paulus bilang kan, sekalipun aku nggak hadir, aku ada di situ. Dalam roh. Itulah episinagoge, itulah Ibrani 10:25. Jadi, saya lihat kesimpulannya. Saudara-saudara palsu ini adalah orang-orang yang mengambil aturan-aturan yang tentu menyenangkan dia, diterapkanlah kepada jemaat yang tadinya sudah dimerdekakan oleh kasih karunia Kristus. Nanti kita sambung lagi lah. Saya masih banyak yang mau bicara mengenai itu ya. Besoklah kita sambung lagi. Haleluya. Amin.